Saya Pendeta HKBP Resort Parulian. Di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu telah siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di akhir pekan ini, di dalam melaksanakan setiap aktivitas kita satu hari ini, Sabtu 25 Juni 2022, tertulis dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Setel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Fokus membangun iman dan hidup melayani. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Hagai ditulis pada zaman Raja Darius pasca pembuangan Israel ke Babilonia. Allah berbelas kasihan kepada umatnya dan membawa mereka kembali ke negeri mereka. Mereka bersukacita dan memuji Tuhan atas kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Mereka membangun kembali kehidupan mereka. Mereka bercocok tanam, bekerja, dan membangun rumah bagi mereka. Tetapi mereka lupa akan pembangunan bait Allah. Rumah Tuhan terbengkalai. Mereka tidak menganggap rumah Tuhan itu penting dan perlu segera diperbaiki. Melalui Nabi Hagai, Tuhan menegur sikap mereka supaya mereka segera membangun bait suci, dan mereka tidak hanya berfokus pada kehidupan mereka yang telah melupakan Tuhan dan baitnya yang kudus. Hagai pasal 1 ayat 9 dikatakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sebagai akibat dari perilaku umat yang hanya mengindahkan dan fokus pada pembangunan akan rumahnya, akan kebutuhannya sendiri, dan tidak memperdulikan pembangunan rumah Tuhan, dengan kuasanya Tuhan menegur perilaku umatnya. Hagai pasal 1 ayat 10-11 dikatakan, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Tuhan melihat bahwa perbuatan umat yang hanya membangun rumahnya, yang hanya memperbaiki segala kebutuhan dirinya sendiri tanpa memperdulikan bait Allah adalah sesuatu yang salah, dan Tuhan menghukum mereka dengan melakukan kepada umatnya usaha dan kerja mereka menjadi yang sia-sia dan terjadi kekeringan di tanah mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Zerubabel, Yosua, dan sebagian besar bangsa Yehuda mendengarkan suara Tuhan dan suara nabinya yaitu Hagai. Suara Nabi Hagai yang bersumber dari Tuhan membuat
Zerubabel dan Yosua menjadi takut akan Tuhan. Dengan semangat yang bersumber dari Tuhan, Zerubabel dan Yosua memimpin bangsa Yehuda untuk membangun rumah Tuhan. Hagai pasal 1 ayat 14 dikatakan, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Setel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Nats renungan kita ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap manusia memiliki prioritas di dalam hidupnya. Kebutuhan keluarga dan kenyamanan hidup sering merupakan prioritas utama dalam kehidupan seseorang. Semua prioritas di dalam hidup ini adalah penting, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh hanya berfokus kepada kebutuhan dan kenyamanan hidup kita sendiri. Fokuslah kita membangun iman. Iman yang setia kepada Tuhan. Sebab di tengah-tengah dunia ini banyak persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Bersama Tuhan kita akan bisa melewati bahkan memenangkannya. Fokuslah kita juga hidup melayani sesama kita manusia. Karena Tuhan memerintahkan kita semuanya untuk mengasihi, untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekeliling kita. Fokuslah membangun iman dan hidup melayani. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 202 ayat 6, Huha holongi hogogoku. Tok tong ramoti malakaku di dalam hati gorani. Uhut sai pargogoi rohaku mangaradoti hatami. O sodang sian surgoi sodangi rohaki. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena kasih setia Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, kiranya kami selalu bersemangat di dalam roh-Mu, di dalam membangun rumah Tuhan, di dalam menempatkan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Yalah Bapa dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, Tuhan memberikan penghiburan bagi orang-orang yang berduka. Di akhir pekan ini, di dalam setiap aktivitas kami mengundang Tuhan untuk hadir, memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tetaplah jaga kesehatan jasmani kita, terlebih menjaga kesehatan rohani kita. Bersihkanlah hatimu dan cintailah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.